Shalom, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, semakin ditolak, semakin mendekat. Saudara, banyak orang kalau dia ditolak, pasti dia langsung mundur. Amin. Kalau dia ditolak, ya dia langsung mundur. Namanya sudah ditolak, apalagi cinta ditolak, anak-anak muda. Cinta ditolak, sudah langsung minggat, langsung mundur. Tetapi ada satu peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Seorang ibu ketika dia ditolak, semakin dia ditolak, dia tidak mundur. Dia semakin maju, dia semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, kalau mau melihat kuasa Allah terjadi, milikilah iman yang seperti ini. Mari kita akan melihat Alkitab yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayat, kita berhenti dulu di ayat yang ke 25. Matius 15 ayat 21 sampai 25. Judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23 saudara perhatikan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak." Kita berhenti di situ dulu. Saudaraku, seorang perempuan ini, seorang ibu, dia datang kepada Tuhan membawa pergumulannya yang berat. Dia bilang, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, anakku perempuan kerasukan setan." Yesus, apa yang terjadi saudaraku? Yesus tidak menjawabnya. Saudara bayangkan betapa sakit hatinya ibu ini, saudaraku, ketika dia sudah datang, sudah bermohon-mohon, baru tidak ada jawaban. Bahkan murid-murid Yesus berkata, "Suruh dia keluar, suruh dia pergi dari sini." Dia ikuti kita sambil teriak-teriak, bikin ribut saja. Kalau orang bilang, bikin ribut saja. Ibu ini datang teriak-teriak. Saudaraku, ibu ini mengalami penolakan. Amin. Dia mengalami penolakan, saudaraku, dari Yesus dan dari murid-muridnya. Tetapi semakin, saudaraku, dia mengalami penolakan, pergumulan yang dia sampaikan, dia tidak mau putus asa. Dia tidak mau kecewa. Dia tidak mau berhenti untuk berseru kepada Yesus, berhenti untuk memohon kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya kita belajar dari firman Tuhan ini. Ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudaraku, kembali lagi Tuhan Yesus bilang, aku hanya diutus untuk domba-domba umatku Israel. Saudaraku, apakah saudaraku tidak akan sedih kalau seandainya saudara jadi perempuan ini, jadi seperti ibu ini? Karena memang ibu ini dia bukan orang Yahudi, saudaraku. Dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan, bukan keturunan Yahudi. Sebab itu Tuhan bilang, "Aku hanya diutus untuk domba-dombaku yang hilang." Umat-umat kepunyaan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Namun ibu ini tidak menyerah. Selanjutnya ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat, saudara lihat, dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudaraku,
Di tengah-tengah pergumulan yang perempuan ini alami, Yesus bilang kepadanya, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Saudaraku, sepertinya perempuan ini atau ibu ini sudah disejajarkan dengan anjing. Tetapi perempuan ini, seorang ibu ini, kesekian kalinya dia ditolak. Kesekian kalinya saudaraku, dia tidak diterima dengan baik. Jawaban doanya Tuhan belum jawab. Tetapi dia tetap beriman, saudaraku. Ini yang Tuhan cari dari orang Kristen. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sudah berapa lama kamu berdoa untuk pergumulanmu yang belum dijawab Tuhan? Sudah berapa lama kamu bergumul dengan masalahmu yang belum ditolong Tuhan? Sudah berapa lama? Saudaraku, ini ibu ini sudah ditolak. Murid-murid bilang, keluar, kamu ini bikin ribut. Yesus bilang, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Saudaraku, betapa pedih perkataan itu, tetapi itu memang kenyataannya. Saudaraku, perempuan ini adalah seorang Kanaan. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, kembali lagi perempuan ini, ibu ini, berkali-kali dia tidak menjadi putus asa. Berkali-kali dia tidak menjadi lemah iman. Dia bilang, benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ayat yang selanjutnya berkata, ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah luar biasa yang kita tunggu-tunggu dari Tuhan. Amin. Kalau kita tidak putus-putusnya berdoa untuk pergumulan kita, kalau kita tidak menyerah, tetap bergumul dan percaya kepada Tuhan, satu saat Tuhan akan berkata, besar imanmu, saudaraku. Tetapi orang yang cepat putus asa, orang yang baru berdoa 1 bulan dia sudah stop berdoa karena belum dijawab, Tuhan akan bilang, kecil imanmu. Bahkan Tuhan mungkin akan berkata, kamu tidak ada iman sama sekali. Bisa saja Tuhan berkata begitu. Perempuan ini, saudaraku, Tuhan bilang, besar imanmu, saudaraku. Mengapa Tuhan sampai bilang besar imanmu, saudaraku? Berulang-ulang kali Tuhan berkata, tidak akan memberikan roti bagi anjing-anjing, saudaraku. Tidak patut. Tuhan tolak dengan berbagai macam cara. Tetapi dia tidak pernah putus harapan. Orang Kristen, kita tidak boleh gampang untuk menyerah. Orang yang sudah percaya Tuhan, sebanyak kali dengan firman Tuhan, sudah terlahir baru terlahir dari Kristen, sudah memang Kristen dari kandungan. Jangan kalah dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Seperti perempuan tadi, dia orang Kanaan, saudaraku. Dia mungkin baru-baru saja mendengar tentang Yesus, tetapi imannya besar di hadapan Tuhan. Jangan kalah dengan kita yang sudah banyak kali dengan firman, tetapi tidak mempraktekkan firman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, iman itu butuh perjuangan. Iman itu butuh kerja keras. Iman itu butuh pengharapan yang teguh. Iman itu butuh satu keyakinan yang besar. Jangan baru berdoa 1 minggu, Tuhan belum jawab doa saya. Baru 1 minggu bergumul, saudaraku. Jangan, saudaraku, baru 1 bulan berdoa, Tuhan tidak sayang saya. 1 bulan Tuhan tidak jawab. Saudaraku, kita tidak boleh putus asa. Tuhan itu Tuhan Allah yang maha mengerti. Saya yakin perempuan ini Tuhan cuma tes dia, saudaraku. Amin.
Ibu ini Tuhan cuma uji, betul dia mau benar-benar memerlukan saya atau tidak. Saya tes dulu, Tuhan itu Tuhan yang punya belas kasihan. Amin saudaraku. Tuhan Allah itu, Tuhan berkata, Yesus selalu tergerak dengan belas kasihan. Tetapi di peristiwa ini mengapa Yesus banyak menolak dengan perkataan? Saya percaya Tuhan Yesus cuma mau tes ibu ini. Dia mau berhenti di tengah jalan atau tetap maju untuk percaya kepada Yesus. Saudaraku, Tuhan kadang-kala mau tes. Sudah berapa lama kamu bergumul dengan Tuhan? Sudah berapa lama kamu tetap berharap kepada Tuhan? Sudah berapa lama kamu tetap menantikan pertolongannya? Kamu tidak cari jalan keluar di tempat yang lain. Kamu tidak cari pertolongan di tempat yang lain. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Saudaraku, iman yang seperti ini Tuhan katakan, besar imanmu. Kalau kita tidak putus asa, kalau kita tidak menyerah, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan akan bilang, besar imanmu. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Maka itu akan terjadi atas hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memanggil nama Tuhan. Tetap berseru kepadanya. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya. Saudara yang diberkati, kalau saudara merasa diberkati lewat pelayanan firman yang kami sampaikan, kami hanyalah manusia biasa yang cuma dititipkan kepercayaan dari Tuhan, saudaraku, untuk membagi berkat lewat firman Tuhan. Mari saudara dukung kami lewat saudara bisa like channel YouTube kami, lewat saudara bisa subscribe, dan saudara bisa membagikan khotbah-khotbah kami yang kami sampaikan lewat YouTube ini. Biarlah Tuhan yang ada sumber berkat akan memberkati saudara, akan menolong pergumulan saudara. Saudara yang sudah menjadi bagian dalam pelayanan kami, saudaraku. Saudara sementara mendukung pelayanan kami yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang sudah like akun kami, saudara yang sudah membagikan, saudara yang sudah subscribe. Kami percaya Tuhan Yesus yang sumber berkat akan memberkati saudara semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di khotbah-khotbah yang selanjutnya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Allah yang selalu mengerti hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.